Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran. Sebetulnya sudah beberapa kali saya berbicara tentang kekhawatiran. Namun, saya hari ini mendapatkan ide baru. Kenapa? Karena di sekitar gereja ini ada begitu banyak burung. Ada burung kutilang, kadang-kadang bergerombol, 4, 6, terbang, lalu bermain-main di pohon sambil mengeluarkan banyak bunyi, kemudian bernyanyi. Lalu juga ada banyak burung tekukur. Mereka mendarat di parkiran, mencari sesuatu untuk dimakan. Kadang-kadang berdua, kadang-kadang sendiri, kadang-kadang bertiga. Dan mereka itu seperti menikmati saat-saat hidupnya. Tidak khawatir banyak, apalagi khawatir tentang COVID. Mereka nggak khawatir sama sekali. Dan kemudian saya ingat firman Tuhan yang begitu jelas. Lihatlah, ada begitu banyak burung pipit, namun tidak satu ekor pun dibiarkan oleh Bapa jatuh tanpa persetujuan Bapa. Dan engkau jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena itu jangan khawatir. Burung-burung itu terbang tidak menabur, tetapi mereka diberi makan oleh Bapa di surga. Jadi jangan khawatir. Dan saya juga merasa memang firman Tuhan itu begitu jelas supaya kita tidak khawatir. Janganlah kamu khawatir akan masa depan. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Namun, kenapa kita juga masih khawatir? Itu masalahnya. Dan menurut saya memang tentang kekhawatiran tidak ada yang baru. Kalau kita fokus pada mengetahui, kita mungkin masih akan tetap khawatir. Maka sekarang yang paling penting adalah fokus pada melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Sebetulnya yang diminta oleh Tuhan supaya kita tidak khawatir itu sederhana. Hiduplah untuk hari ini saja. Jangan membawa kekhawatiran masa depan ke hari ini. Lalu energi kita habis untuk khawatir. Khawatir itu tidak ada gunanya sama sekali, kecuali mengambil kedamaian yang sekarang kita rasakan. Maka jangan mengundang kekhawatiran besok atau yang belum pasti sekarang. Sekarang yang sudah pasti saja, yaitu saya sehat, saya bisa bekerja, saya bisa baik, saya bisa berbicara, saya bisa melakukan sesuatu. Itu saja. Romo, tapi bukankah kita perlu merencanakan masa depan, memikirkan masa depan? Nah, ini yang seringkali keliru. Memikirkan, merencanakan masa depan itu boleh dan sangat baik. Yang Tuhan Yesus tidak mau adalah khawatir tentang masa depan. Kenapa? Karena kemudian khawatirnya jadinya sekarang. Padahal masa depannya masih belum datang dan tidak jelas. Tapi sudah khawatir dulu. Nah, itu yang Tuhan Yesus tidak mau. Tapi kalau merencanakan masa depan, Tuhan senang sekali. Merencanakannya juga sekarang. Menabungnya juga sekarang kalau mau menabung untuk masa depan. Karena itu kita harus ingat Tuhan Yesus berpesan sangat jelas. Jangan khawatir akan masa depan. Hiduplah setiap hari, hari demi hari. Karena itu Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan, berilah kami rezeki pada hari ini. Itu saja, hari ini saja. Nanti tahun depan gimana, bisa makan atau tidak? Lah tahun depannya aja belum datang kok. Kalau sekarang bisa makan dan masih ada sisa simpan. Nah sekarang yang paling penting. Kalau sekarang bisa makan, besok bisa makan, nanti 6 bulan ke depan juga bisa makan. Hiduplah dari hari ke hari. Karena itu kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Jangan diborong. Yang sudah lewat, yang susah-susah masa lalu tinggal di masa lalu, tutup pintu.
Kesusahan masa depan, kekhawatiran masa depan, tutup pintu, jangan dibawa sekarang. Fokus, lakukan yang terbaik sekarang yang kita bisa. Tuhan Yesus selalu mengajarkan seperti itu. Berilah kami rezeki pada hari ini. Jangan khawatir akan hari esok. Nah, mungkin kisah ini bisa membantu. Ada seorang guru yang mengajari kepada muridnya dan menanyakan apa yang harus dilakukan. Guru itu bercerita tentang seorang pemuda yang dikejar harimau. Nah, ketika dikejar harimau, dia ternyata jatuh ke sumur karena tidak melihat ke belakang, dia jatuh ke sumur. Tapi kemudian dia menangkap ada dahan di situ, sehingga dia bisa pegangan dahan tidak sampai jatuh ke bawah. Dan untung dia bisa pegangan dahan itu karena di bawah ternyata ada buaya yang siap memakan. Lalu harimaunya datang, jadi di atas sumur ada harimau, di bawah ada buaya. Dan guru itu bertanya, apa yang harus dilakukan? Ada yang mengatakan, ya dia harus berdoa, dia harus berusaha supaya bagaimana dia bisa membunuh harimaunya, kemudian keluar dari sumur. Atau dia membunuh buayanya dulu, baru kemudian bunuh harimaunya. Ya kalau dia bisa membunuh. Semua jawaban sudah diberikan, lalu gurunya mengatakan, kalau saya, ya bergantung saja. Sudah. Tidak usah pikir yang macam-macam, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Harimaunya tidak bisa makan dia, buayanya juga tidak makan dia sehat, dia baik, dia bisa bersiul, dia bisa bernyanyi. Kalau dia bawa permen, makan permen, kalau bawa coklat, makan coklat. Ngapain pikir harimau? Ngapain pikir buaya? Dia nggak apa-apa di situ. Muridnya tidak puas. Dan nanti gimana? Kalau lama-lama, kita nggak tahu. Gurunya mengatakan, bisa jadi skenarionya macam-macam. Bisa jadi harimaunya karena capek, dia pergi. Bisa. Lama-lama capek, kuat-kuatan. Nah kalau kuat-kuatan ya tinggal menikmati saja. Dia tidak apa-apa juga. Bisa jadi harimaunya penasaran, justru mau menggapai pemuda itu, malah jatuh kecebur ke sumur melewati pemuda itu. Malah berantem sama buaya, dua-duanya mati. Dia bisa pergi dengan tenang. Masa depan kita nggak tahu. Karena itu nikmati apa yang bisa dinikmati sekarang. Tidak usah membawa kekhawatiran masa depan. Lah hari ini khawatirnya banyak-banyak, nggak usah khawatir yang tidak pasti. Lakukanlah yang pasti-pasti saja. Itulah kesucian. Kesucian adalah melakukan yang bisa saya lakukan sebaik mungkin. Hari ini, sekarang juga cukup. Dan itulah kebahagiaan. Kita tidak khawatir, kita memberikan yang terbaik. Dan kemudian kalau setiap hari kita memberikan yang terbaik, maka sepanjang hidup kita memberikan yang terbaik dari yang kita bisa. Khawatir itu tidak perlu. Hanya akan mengambil kedamaian, kebahagiaan yang seharusnya kita miliki sekarang. Dan yang menarik, di dalam kitab suci, terutama di dalam kitab Keluaran bab 14 ayat 14, ini ayat yang saya suka. Dalam kitab Keluaran itu dikatakan, Yahweh, Tuhan akan berperang untukmu dan kamu diam saja. Nah itu saya suka sekali. Karena Tuhan yang berperang untuk kita. Kalau ada kehidupan ini penuh tantangan, ada pandemi, ada penyakit, kita lakukan yang kita bisa. Biarlah Tuhan berperang untuk kita. Kita melakukan yang kita bisa sebaik mungkin. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Lalu bisa kena virusnya dari mana? Virus itu droplet. Kita bisa kena karena mungkin kita deket-deket sama orang. Lalu nggak pakai masker. Kalau bisa, kita jaga diri pakai masker terus. Sebelum melepas masker, pastikan cuci tangan dengan sabun, semua yang kita pegang bersih. Sudah. Dan tidak perlu deket-deket sama orang. Bisa. Lakukan yang kita bisa dan tenang. Jangan khawatir sesuatu yang kita tidak tahu. Karena skenario macam-macam. Dan juga
Jangan khawatir tentang orang lain. Dengar berita ada orang kena, lalu dirawat di ICU sampai sungguh-sungguh kritis, bahkan ada yang meninggal. Jangan khawatir, Anda itu tidak sama dengan orang lain. Kekhawatiran penderitaan orang lain jangan diambil menjadi penderitaan Anda. Tapi Romo, bukankah kita harus solider, berempati? Berempati boleh, tapi jangan mengambil derita orang lain itu seolah-olah milik Anda. Anda itu lagi sehat sekarang ini. Yang lagi sehat, nikmati, syukuri kesehatan, jaga kesehatan. Jangan membuat kita sakit karena khawatir. Nanti jangan-jangan saya mengalami seperti itu. Tidak. Hidup Anda itu tidak sama dengan hidupnya orang lain. Masing-masing itu punya jalannya sendiri. Dan biarkan Tuhan yang berperang untuk kita. Kita diam saja menikmati. Lalu di dalam Mazmur bab 46 ayat 10 dikatakan, diam dan tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu maksudnya kita diminta untuk diam, tenang, dan kemudian menikmati saat ini untuk mengenali Tuhan. Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi. Dia adalah penolong yang sangat mengasihi kita. Juga di dalam Mazmur, Daud berdoa, ya Tuhan tolonglah aku. Dan dia kemudian mengatakan, penolongku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oh, luar biasa loh. Penolong kita itu Tuhan, bukan kaleng-kaleng. Dia bisa menolong, karena yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Karena itu kita diminta jangan khawatir. Tetapi melakukan yang kita bisa lakukan sebaik mungkin sekarang ini. Dan yang menarik adalah, ketika kita bisa menyadari dan hidup sungguh-sungguh dalam ketenangan sekarang ini, kita bertemu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada sekarang. Tuhan itu tidak pernah ada kemarin, tidak. Kalau ada kemarin berarti Tuhan tidak sempurna. Karena dia sempurna, dia ada di masa lalu, ada di sekarang, dan ada di masa depan, dan selalu sekarang. Karena sempurna. Dan karena sempurna, dia juga selalu hadir. Nah, kalau kita hadir sekarang ini, tidak khawatir tentang masa depan, tidak khawatir, tidak membawa kekhawatiran masa lalu, maka energi kita bisa kita pakai untuk fokus sekarang, sadar menyadari keadaan kita sekarang, bisa mensyukuri hidup kita sekarang, nah malah kita ketemu Tuhan. Dan kalau kita ketemu Tuhan, fokus kepada Tuhan, kita masuk dalam dunia yang namanya dunia keajaiban. Miraculous world. Seperti Petrus. Ketika Yesus berjalan di atas air, kemudian Yesus mengatakan, jangan takut, tenanglah, ini aku. Petrus mengatakan, Tuhan kalau itu engkau, izinkan aku jalan di atas air menuju kepadamu. Datanglah, Tuhan Yesus mengatakan. Dan Petrus datang di atas air. Kalau kita fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita masuk dalam dunia mujizat. Miraculous world. Dunia yang penuh dengan keajaiban. Bahkan berjalan di atas air pun bisa. Petrus buktinya. Maka mari kita fokus kepada Tuhan sekarang, saat ini. Jangan membawa kekhawatiran masa depan ke sekarang ya. Nanti kita tidak mampu. Tuhan sungguh-sungguh membagi kita itu 24 jam, 24 jam, 24 jam. Supaya kita hidup setiap hari. Hari demi hari. Seperti jam pasir itu. Jam pasir itu kalau pasirnya datang bareng-bareng malah pecah jamnya. Justru pasirnya dibiarkan lewat satu persatu. Dan waktu akan berlalu. Masing-masing segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah. Karena itu kita mensyukuri setiap saat yang kita terima dan tidak usah membawa kekhawatiran yang belum jelas ke dalam hidup kita. Baik kekhawatiran masa lalu maupun kekhawatiran orang lain. Karena hidup kita itu sangat unik. Kita yang mempunyainya. Ada di genggaman kita. Nah, kalau hidup kita itu ada di genggaman kita serahkan kepada Tuhan. Dia itu adalah sang ahli. Penyelenggara kehidupan yang ahli. Dia itu ahlinya. Karena itu di tangan Tuhan sang ahli kita aman. Itu seperti kisah
3 orang anak muda yang baru bisa naik mobil, lalu membawa mobil kemana-mana, kebetulan di tengah jalan mobilnya mogok. Tiga-tiganya nggak tahu apa yang harus dikerjakan, maka semuanya ribut. Oh, pegang ini businya, oh mungkin pegang akinya, oh mungkin pegang macam-macam. Dan tidak ketemu berjam-jam. Lalu baru kepikir lebih baik cari montir yang ahli dan mencari bengkel terdekat supaya datang. Dan ketika montir ahli mobil itu datang, ketiga-tiganya duduk dengan berpangku tangan dan tidak lama selesai, kan ada ahlinya. Nah, yang ahli akan hidup kita, penyelenggara hidup kita yang sungguh-sungguh expert ahli itu ya Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, kita tinggal mensyukuri saja, tidak usah membawa kekhawatiran yang tidak pasti. Ada berita ini, berita itu, ya Pak, ya biarin saja, kita doakan saja. Tapi that's not my life. Saya punya kehidupan saya sendiri dan kehidupan saya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Aman, tenang. Biarlah Tuhan yang berperang untuk kita dan kita diam saja. Diam dan mengenali Tuhan, mensyukuri segala rahmat Tuhan dan serahkan hidup kita kepada Tuhan, Sang Ahli penyelenggara kehidupan kita. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.